Kita ketemu lagi di Serenata bareng sama gue Nino, dan tentunya walaupun ada tamu di sini, tapi prokesnya tetap berjalan. Sebelum kita ngobrol, mereka udah di swab test dulu nih masing-masing. Jadi semuanya aman. Kalimat pertama yang tertuang di kertas setelah lo mikirin Dea, tuliskan kesedihan. Jadi lo sebenarnya belum vokalis Niji nih. Boleh pulang aja. Kayaknya nggak pernah galau, cuma lo doang kan kalau gue lihat dari dulu. Siapa? Dari markas besar CXO Media ketemu lagi sama Serenata bersama gue Nino Kayam, dan hari ini kita kedatangan tamu sebuah band yang kalau dalam bahasa Jepang artinya pelangi. Tapi kalau pelangi itu warna-warni, hari ini kita pengen ngebahas juga lagu terbaru mereka yang nggak ada warnanya sama sekali nih. Judulnya Abu-Abu. Kok bisa gitu sih Abu-Abu? Kita udah berangkat sama Niji hari ini. Hai. Kenapa lagunya Abu-Abu? Randy? Karena abu-abu itu sebenarnya kan Niji pelangi tuh harus ketutupan dulu sama abu-abu gitu loh. Kayak awan-awan yang mau hujan menunggu gitu abu-abu. Baru ada pelanginya gitu. Tapi ide dasar pembuatan lagu Abu-Abu tuh karena lagi ngerasain apa sih? Yang bikin siapa? Gua. Oh, pas banget. Lo emang dari dulu gue liat agak abu-abu orangnya. Anjingnya jelas. Iya, jadi awal mulanya tuh gara-gara kita tuh dari 2019 semua orang di dunia ini ngarepin 2020 tuh wah gila angka bagus. Iya. Iya, keren Ini bakal banget. Biasanya nomor masa kembar tuh depan, bagus sih. Terus ini Nomor bakal cantik masa ya. depan bakal apa segala macem gitu. Semua orang bakal berpikir oh this is the future apa segala macem. Tapi start dari Januari. I feel you. Bencana, dan akhirnya kayak gue lagi main piano, terus tiba-tiba gue nanya anak gue lagi lewat gitu, bagi ide lagu dong apa judulnya? Parah buat anaknya. Masih umur berapa? Anaknya pressure juga ya. Umur 4 tahun. 4 tahun ditanya. Iya, tentang apa? Ada ide nggak bikin lagu? Abu-abu, terus cabut. Serius tuh? Serius sih, anak gue yang kedua itu masih umur 4 tahun, tiba-tiba ngomong kayak abu-abu, terus jalan nih. Terus langsung kayak mind blowing gitu, oh iya juga ya abu-abu nih nggak jelas kayak gini. Akhirnya start dari Januari tuh mulai nyicil lirik dan setiap ada kejadian baru kayak oh jadi semakin komplit gitu lirik-liriknya dan akhirnya ya udah full. Lo pernah ngitung nggak sih ini single keberapa yang Niji gitu? Nggak pernah kan pasti? Banyak kali ya? Enggak. Berapa ya? Kayaknya Kan udah satu ke 50 kan kita sekian misalnya- lebih deh. Kan itu album 5 ya 5 udah lewat. kan? Plus nambah 2 soundtrack. Soundtrack 10, 20. 20. Berarti 70 ini lagu ke di atas 70-an. Banyak banget. Tapi ngomongin kesibukan, iya sedih ya pengen kesibukannya. Emang sibuk? Biasanya kalau lagi interview kan selalu ditanya kan kesibukannya apa, dan enak ya. Jadi kita rencananya bakal manggung di luar negeri ya. Karena kita juga Biasanya satu sering ya, manggung bareng kan, ya kan? Ada tuh manggung-manggung Australia lah ya. Yang bubarnya rusuh ya? Yang itu nggak perlu diceritain kali ya. Oke. Jadi kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya Abis Abu-Abu berarti udah merancang single yang berikutnya, atau sekarang lagi santai-santai aja dulu, manggung-manggung virtual? Kayak bisa dihitung pakai jari ya. virtual yang bayarannya juga virtual. Dalam bentuk GoPay. Maksudnya dompet digital ya? dompet digital. Siapa tau GoPay pengen naruh iklan di sini, nggak apa-apa juga. Ya kita jadinya sih ini aja sih kayak sebenarnya kehadiran Ubay di sini tuh kayak momennya pas juga gitu di saat Pas corona ya? iya Sabar ya, Bay. momennya pas kelihatan nggak ada gunanya. Sabar ya, Bay. Karena gue tuh nonton loh. Manggung terakhir lo yang sertijab tuh, serah terima Sertijab. jabatan tuh, yang di La Festival tuh gue nonton. Iya. Gue sama Asta berdua nonton. Iya, itu nangisnya pakai skrip gitu. Tapi emang ada satu kondisi, gue terharu nontonnya. Iya kan, karena di atas panggung tuh juga narasinya dibangun banget kan, kayak Tapi lo lihat muka gue malas-malasan gitu. kenapa sih kok malas gitu sih? Ran? Ya kan skenario nya nggak di brief. Gue di skenario ada tulisan gue harusnya gini-gini gitu. Pas dia nangis gue harusnya gini. Tapi nggak ada, jadi ya udah. Bay, gimana Bay? Gue masih nyimpan loh videonya. Dikasih tongkat estafet sebesar itu, berarti udah jalan 2 tahun ya?
1 tahun sih hitungannya ya, karena Masuk tahun kedua gitu kan? Karena corona. Iya, tahun kedua. Ya nggak dihitung lah ya. Iya. Iya. Kita nggak akan hitung nih 2 tahun ini nggak akan kita hitung. Jadi lu sebenarnya belum vokalis Niji nih. Boleh pulang aja. Masih probation ya. Gimana, Bay? Ada pressure yang lo Pressure rasain sih ya? awal-awal sih ya. Cuman ternyata mereka seru, terus nggak yang nekenin lo harus kayak gini, kayak gue dibiarin aja gitu. Kalau dari animo fansnya sendiri, mandangnya gimana? Lebih apa ya? Kan banyak tuh suka DM pasti atau suka DM sih. kirim komentar gitu. DM. Sekarang komen. yang di area depan wangi-wangi. Dulu bau-bau emang. Dulu biasanya nggak mandi dulu, langsung rusuh gitu. Oke, tapi di Serenata itu kita biasanya ngobrolnya bukan seputar kesibukan sih, karena Basilnya ngomong kayak gitu-gitu ya. Karena nggak sibuk pengen juga bahas sih. karya- Lagi nggak sibuk juga. Kita bahas karyanya aja. Dulu Niji pernah punya sebuah lagu, sampai sekarang juga masih milik Niji sih, tapi mereka pernah merilis lagu judulnya Hapus Aku. Coba nyanyiin, Ran. Sadarkan aku Oh, Tuhan, apa? dia bukan milikku. Biarkan. Waktu. Oh ya, waktu. Gimana waktu. sih? Hapus aku. Hapus Aku. Itu yang bikin Ariel. Ya, Oke. liriknya. Liriknya. Tapi progression dan lain-lainnya? Gue juga di awal, jadi waktu itu awal gue baru bikin lagu kayak tahun 2004-2005. Itu kan rilisnya 2006 ya. Ya itu bikinnya di Cipete, gue kemana, tempatnya Mas Lilo. Oh, itu tempatnya Mas Lilo? Iya. Lagi pakai celana apa? Mas Lilo kan celananya aneh-aneh tuh, kadang-kadang celana macan gitu kan. Yang pasti baju jaring-jaring. Ya, bener, jaring-jaring. Kok tiba-tiba bikinnya di rumah Mas Lilo? Karena waktu itu awal-awal Niji tuh emang kita barengan Mas Lilo. Oke. Tuh dikembanginnya sempet sama Mas Lilo. Oh, jadi Mas Lilo tuh sebelum ke musika. apa, jadi produsernya Niji juga? Produser. sempat. Kayaknya ya. Tapi gue belum masuk waktu itu. Oh gitu. Jadi gua- Oh jadi ini sebelum formasi Niji yang kita kenal nih? Iya. Iya. Dulu sebelum ada Randi, keyboardisnya siapa? Gua, tapi edisi. Iya. Dia kita ajak masuk pas April mop. Jadi kita nggak tahu dia masuk apa enggak. juga. Yang penting kan transferannya masuk kan? Masuk. Ya udah, aman. Sama di kontrak sih ada. Terus jadi gimana? Bikin di Cipete di rumah Mas Lilo? Iya, waktu itu notasi nyanyinya dibantu sama vokalis lama. Terus abis itu baru Ini kayak Voldemort gitu ya, emang nggak boleh disebut namanya. Oh, gitu. You know who. Voldemort aja. Oke. Ini bikin sama Voldemort. itu gitu jadinya. Iya, abis itu beberapa hari setelahnya baru tengah malam ditemani kopi yang banyak baru nulis. Oke. Ditemenin kopi yang banyak ya? Iya. Oke. Akhirnya muncullah inspirasi-inspirasi itu. Muncul. Lo bikin liriknya? Yes. Basic ID dari lirik tersebut, Hapus Aku kan sebenarnya lagu yang sedih pasti ya. Kayak tentang Sedih kekecewaan. banget. Sebenarnya jadi sedihnya gara-gara kebanyakan kopi kayaknya sih. Jadi lebay. Biasanya orang kebanyakan kopi jadi melek sih, bukan jadi sedih ya. Aku juga bingung lo. Minum kopi apa? Emang lo lagi menjalani sebuah cerita apa pada masa itu? Sebenarnya waktu itu gara-gara gue lagi deketin yang sekarang jadi istri gue. Kenapa nggak disebut juga sih namanya? Berarti gua tahu nih sedihnya nih. Minumnya kopi cleng terus. Terus ternyata nggak cleng-cleng. Terus dia sedih. Sedih. Hapus ngaruh. Sedih sih itu. Ya, Lo deketin deh ya? Iya, waktu itu lagi deketin dia. Itu juga ketemunya kan di tempat Mas Lilo. Karena waktu itu Dea juga lagi sama Mas Lilo kan dikerjain produksinya. Ngapain? Lagi ngerjain produksi, Bang. Produksi. Oke. Terus? Ya waktu itu sih gue lagi PDKT. Cuman mendadak kita lama nggak ketemu terus dia udah ada sama cowok lain. Nah jadilah Oh, gue gitu. tulis Hapus Aku itu. Ntar dulu, lama nggak ketemu tapi sebelumnya emang beneran udah deket? Kayaknya dia nggak tahu gue deketin. Oh gitu, terjebak dalam situasi pertemanan ya, kayak friendzone Iya. gitu? Friendzone. Terus tiba-tiba dia udah sama cowok lain, terus lo kecewa? Iya. Lo pengen, udahlah, hapus gua aja dari hidup lo gitu? Iya. Sayang. Kayak gara-gara gue lagi nulis kan pakai pensil waktu itu. Emang ada penghapusnya juga jadi. Pensilnya apa? HB, 2B? Stadler? Atau Faber-Castell? Yang biru apa? Stadler. Iya. Stadler. Buat ujian. Terus abis itu lo pertama kali nulis liriknya berangkatnya dari mana dulu tuh? Kan orang macam-macam nih, ada yang nulis verse-nya dulu. Kalimat pertama yang tertuang di kertas setelah lo mikirin Dea? Tuliskan pas menulis apa? kesedihan. Oh, berarti lirik bait pertama ya? Iya, ya karena gue nulis itu sih.
cuma gara-gara itu. Gara-gara nulis jadi tulisannya apa? Tulisan apa ya? Tulisan kesedihan gitu ya. Oke, jadi Hapus Aku ini udah 15 tahun umurnya, tapi sampai Januari 2021 total udah 11,5 juta kali didengar di Spotify. Lo sering sedih deh? Mendingan. Well, Banyak tuh yang suka kesedihan lo. Iya ya. Nggak cuma di Spotify, Jangan tapi sedih Hapus lagi. Aku di YouTube juga menakjubkan. Udah 5,5 juta views di YouTube sampai Januari 2021. Itu mestinya lebih kayaknya. Lebih Lebih dari lo kayaknya sekarang 5,5. terlalu bahagia deh. Lo ngapain cari masalah gitu deh? Biar Oke, kita sekarang breakdown dulu nih lagunya Hapus Aku yang diciptakan sama El atau Ariel. Ini Ji. Oke, sekarang kita bahas ya. Lagu Hapus Aku. Kita mulai dari baitnya deh. Tuliskan kesedihan, semua tak bisa kau ungkapkan dan kita akan bicara dengar hatiku. Ah, itu pre-chorus tuh udah tuh buang semua puisi kan? Oke, sampai verse-nya aja dulu deh. Karena semua nggak bisa diungkapin, makanya harus ditulis. Emang lo nggak ngajak dia ngomong dulu gitu kayak, gue tuh sebenarnya deketin lo tau gitu. Enggak, gue dulu pemalu orang. Siapa sih dulu pacarnya? Siapa dulu ya? oh, Bobby ya waktu itu dulu mantan. Bobby Stadium. Tahu banget lagi. Nah, tapi di pre-chorusnya ada buang semua puisi antara kita berdua. Emang lo pernah kirim-kiriman puisi? Nah itu dia. Pernah lagi? Enggak, Oh, enggak pernah. Kirain. Kulari ke hutan. Intinya saking kuatnya tuh kopi, jadi itu keluar semua. Kopi apa tuh? Jadi buang semua puisi antara kita berdua tuh lo pengen nunjukin apa sebenarnya di situ? Yaitu kayak perumpamaan aja sih, Ah, hal-hal indah yang metafora ya? pernah. Padahal sebenarnya belum pernah. Oh, jadi udah pernah nih? Belum pernah. Kalau udah pernah mah udah pasti tahu, nggak mungkin teman-teman. jadi emang itu kopi bikin gue bisa ngarang bebas gitu. Kopinya tuh mengandung umpan-umpan ya? Oke. Oke. Kau bunuh dia sesuatu yang kusebut itu cinta. Sebenarnya belum sampai tahap itu juga. Enggak. Levelnya tuh udah sampai di mana sih? Aku kamu. Nggak ada, men. Oh enggak, aku kamu. Terus kenapa lo kecewa dia udah jadiin sama orang lain? Berarti kan lo nggak ngasih pertanda yang cukup. Karena basically karena kejadian itu, tapi benar-benar sampai ke level sedalam itu ya benar-benar imajinasi. Oke. Total imajinasi. Tapi hari itu berarti kalau kita lihat lanjutannya, yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku tuh lo sebenarnya lagi pengen disadarin sama Tuhan, lo nggak pengen ngarap lagi sama dia kan? Iya. Lo pengen udah hapus deh. Jadi tadi lo pengen move on. Yes. Lo nggak pengen ngejar dia. Enggak. Ever since that day dia pacaran berapa lama sama Mas Bobby? Kita pokoknya Stadium. Niji udah jalan berapa ya? Setahun, 2 tahun. Baru akhirnya ketemu lagi. Putus tuh udah. Iya, dia lagi sendiri, emang sendiri. Gue juga lagi sendiri. Janjian ketemu di PS waktu itu. Di bawah jam yang suka nari-nari sendiri tuh. Anjir, keluar Yang tonton. dulu masih ditungguin tuh ya. Dulu masih ditungguin. Belum Ya. ada union tuh ya PS-nya ya. Belum. Abis itu, ya udah, abis itu dekat lagi, beneran dekat akhirnya. Abis itu pacaran beneran. Abis itu pacaran, 6 bulan, abis itu nikah. 6 bulan, cepet juga ya. Dia takut dihapus beneran. Udah ya, mumpung dapet nih. Oke, lanjut ke lirik berikutnya. Oh, liriknya emang cuma diulang ya, Ran? Iya. Jadi sebenarnya jadi topik bahasa emang- kita udah selesai. emang teknik gue tuh nggak banyak nulis. Nah di verse kedua tuh biasanya notasinya yang gue ubah. Notasi dirubah, ditwist lah yang nggak dirubah Ditwist sepenuhnya dikit, ya. Tapi liriknya berulang-ulang terus ya. Oke, lanjut lagi. Yes. Apakah ada lirik yang berbeda di lagu ini? Tidak ada. Enggak ada. Tuh, tapi walaupun cuma Gue nggak pengen berulang-ulang, membebani vokalis loh. yang denger banyak loh. Tapi gue baru tahu nih 11,5 juta. diulang-ulang. Gue baru nyadar kalau Karena lu liriknya nggak pernah dengerin lirik kan pasti. Oke, ya Iya. udahlah, liriknya udah lah ya, selesai ya. Tapi dianya sendiri tahu nggak, lo bikin lagu ini, lo kirim ke dia atau pas lo rilis lagu bareng sama Niji, terus dia akhirnya tahu ini lagu buat gue ya. Gitu. Kayak dia dikasih tahu sama salah satu anak-anak sih waktu itu. Siapa tuh? Siapa Cepunya. ya waktu itu? Anjing cepuy. Gak tahu. Siapa yang ngasih tahu? Siapa? Siapa Kayaknya yang mantan vokalis deh kayaknya. Oke, ya udah kalau gitu kita lanjut lagi nih. Kita ngomongin apa lagi nih sekarang nih? Tapi Liriknya dia-nya tahu nggak lagunya liriknya diulang-ulang gitu doang. Oke, nah lagu Hapus Aku dan Sudah itu kan adalah 2 lagu hitsnya Niji. Ada hubungannya nggak sih lagu Sudah lo yang bikin juga? Sudah itu Rama. Oh, Rama. Rama itu juga lagi galau waktu itu. Kayak dia sempet kabur dari rumah. Kayaknya nggak pernah galau cuma lo doang kan kalau gue lihat dari dulu. Siapa? Siapa? Kau dan aku tuh. Gue ngeliat soalnya dia happy terus.
Dia harus sih, Kan itu kita pernah tugasnya. tuh dulu berangkat ke Australia bareng-bareng. Gue ngeliat Rama, Randi dari datang sampai pulang happy dia. Happy terus ya. Happy terus. Oke, tadi kita udah ngobrolin soal lirik ya, lo yang bikin. Tapi kan sebenarnya kan sebuah lagu itu nggak cuma lirik sama progresi aja kan isinya, tapi ada juga sentuhan yang lain gitu. Aransemen, Salah satunya sound. yang cukup stand out di lagu itu tuh adalah suara sintenya. Yes, Synthesizers maksudnya. synthesizer. Hati-hati. Iya kan, suara synthesizersnya. Iya. Nah, itu kan berarti yang bikin pasti Randi Danista kan? Iya, woy. Iya betul. Lo waktu itu terinspirasi apa, Ran? Bikin synthesizers di Sebenarnya lagu sih gini, Hapus Aku. kalau dari dulu gue konsepnya tuh Ini udah jadi personil tetap kan? udah jadi personal tetap. Jadi sebenarnya gue kalau lagi ngulik sound sebenarnya gue nggak sama sekali nggak mikirin lagi bikin musik apa gitu. Jadi gue kadang-kadang ngulik sound lagu-lagu klub-klub gitulah yang gue kulik gitu. Lo bukan setiap hari emang ngulik klub ya? Jadi tiba-tiba begitu ada, wah ini harus ngisi Hapus Aku. Wah kemarin gue bikin lagu sound club buat apa nih kayak sound trance gitu di nomor ini nih. Terus gue masukin aja ke sini gitu. Jadi kayak ternyata ngeblend gitu. Jadi kayak emang, jadi gue selalu ngulik sebenarnya sound electronic music gitu kan. Habis itu ketika kayak gini sebenarnya lagunya pas gue dengerin, wah ini pop banget ya. Tapi ya udah cobain aja lah, masukin gitu. Nggak Dan mikir. sekarang pun juga Randi kan punya grup baru kan di luar Niji kan? Modular. Ya Yang memang berkabelan. perkabelan ya. Iya. Tapi emang hari itu Randi bikin sinte di lagunya Hapus Aku dan ternyata menjadi sebuah breakthrough ya, sama seperti judul albumnya ya kan? Yes. Alhamdulillah. Jadi pionir dan Abis itu sound itu kepake banget ya untuk Banyak lagu yang meniru banyak alatnya orang. dia. Gila Ya, pionir jadi lah sebenarnya sih dari dulu kayak ada trademark yang selalu dibikin tuh emang gue bikin remix dari 2006 gitu. Jadi dari sebelum EDM itu exist gitu, Iya. jadi emang gue udah coba setiap lagu, setiap album ada remixnya deh gitu. Dari Oke. mulai kalau pas kemarin yang di remix tuh Heaven gitu. That's why lo punya Nef juga ya, Niji electronic version ya. Itu pasti isinya aransemennya udah nggak perlu lo bikin lagi kan? Semua hasil remixan Semua lo. hasil remixan gitu. Terus abis itu kemudian coba diadaptasi menjadi band performance gitu ya. Performance. Dan Hapus Aku ini sebenarnya lagu yang ditolak awal. Kok bisa sih? Lagunya Pas jadi demo ya? terbukti banyak banget yang suka. Demonya tuh cuma gitaran. Enggak, full aransemen udah. Oke. Tapi ternyata harus kita turunin pitch-nya 2. Oh, ketinggian. Oh. Itu. Iya, Pas iya, kita iya. turunin, terus dipresentasiin lagi, masuk. Dengan aransemen yang sama. Dengan aransemen yang sama. Jadi permasalahannya adalah ini lagu kayaknya ketinggian gitu. Atau apa? Waktu Pitch pertama kali control. ditolak alasannya apa? Enggak aja sih waktu itu ya. Kayak nggak feeling aja kayaknya waktu itu buatin. Pitch-nya nggak feeling. Pitch-nya nggak feeling. Habis itu jadi single malah ya. Habis itu malah jadi single. Nah, lo kan lagu Niji banyak banget yang hits. Gua selalu membayangkan ya kalau jadi Niji gitu manggung, setlist kan paling sejam ya, sejam 10 lagu, paling lah 12 lagu paling banyak kan? 12, 14 kalau sejam. 12, 14 ya. 14 kalau full. Nggak pernah, sampai 12. 14. Dulu 14. Ya pokoknya sekitar segitulah ya. Sekitar segitu. Jadi banyak banget lagu hitsnya kan bingung nih mau pakai lagu yang mana. Berarti kan lo harus ngapalin semua lagu Niji. Lo butuh waktu berapa lama ngapain lagu Niji? Lumayan ya sebulan 2 bulan jalan lah. Suka Dulu sering banget kayak Salah lirik salah gitu, salah lirik, contoh lirik salah masuk. yang pernah lo nyanyiin apa? Kutakan bisa tuh. Kalau salah kan tinggal Lempar ke penonton. lempar ke penonton aja sih. Ini cara. Kutakan bisa bukan lu yang salah waktu itu, Andro. Nah itu kebangetan, ya dari Andro sama Niji tuh. Tapi kalau misalnya tahu track recordnya Andro, salah, dimengerti lah. Dimengerti. Dimengerti lah. Di panggung kalau misalnya ada yang salah kita nengoknya pasti ke Andro. Oke, Hapus Aku itu kan sebenarnya lagunya sedih ya, kayak Iya. tadi kita udah bahas ya. Tapi aransemennya dibikin fun, dibikin happy gitu terdengarnya. Itu ada resep tersendiri atau emang jadinya gitu aja sih? Soalnya waktu itu kan kita lagi influence-nya tuh banget ya ke The Killers waktu itu kan. Dan emang dari awal ngebayanginnya dari ngegejreng gitarnya tuh arahnya ke sana gitu, upbeat gitu. Jadi ya ternyata dengan konsep upbeat terus dimasukin lirik ke mellow, ternyata it works juga buat Niji. Nah, buat Randi sama El, kan sebelumnya lo dengan vokalis yang lama udah punya lah ya kayak formulanya gitu. Ini Niji tuh seperti ini kalau dibikinin komposisi lagunya gitu. Bersama Ubay, akhirnya semua rancangannya harus berubah gak sih? Itulah Lo mandangnya? sebenarnya kenapa waktu itu kita bereksperimen juga di
Nev gitu kan, kita sempat di Nev tuh ganti-ganti vokalis segala macam. Nah di situ tuh sebenarnya proses pembelajaran kita bahwa kita tuh musik bisa gitu Evolving gitu ya? adapt sama si Iya. vokalisnya siapa gitu. Jadi kalau vokalisnya karakternya gimana, berarti musiknya harus ngebawanya gimana supaya ngeblend semuanya. Jadi 2 tahun belajar di Nafas itu ketika ketemu Ubay akhirnya kita jadi paham. terbiasa gitu buat kayak oh Ubay itu orangnya romantis soft gini, oh ya udah berarti si isian dan instrumen dan lain-lainnya lebih soft kayak. Oh dulu kan si V ini kenceng banget terus yang kayak energik gitu, jadi si semuanya harus kenceng gitu. Iya. Nah jadi kayak Si Ibi itu masih vokalis. Voldemort. Iya, Voldemort. Canda. Jadi begitu. Jadi harus kencang semuanya karena dia emang se-energik itu ya. Energik itu gitu. Orasi kan. Iya. Oke. Lu bikin gue jadi kicep juga. Iya. Kita tuh jangan sembarangan nyebut brand soalnya, Iya, takutnya nanti iya. ditagih loh. Oke, ngomong-ngomong soal lagu, siapa tahu malah hari ini nih Ji bisa bikin lagu baru di ruangan ini karena kita punya namanya Ambigu. Jadi di Games ini kita minta teman-teman Ji buat bikin lagu tentang apa yang lo rasain saat ini juga dan di tempat yang udah kita tentuin, yaitu di sini ya. Kita kasih waktunya selama 5 menit aja. Kebetulan ada Ubay nyanyi, ada El main gitar. Lo terserah deh mau ngapain. Justru Randy yang main gitar. Oh, lu main gitar ya? Heeh. Main Oke, gitar, siap. ya udah. Jadi Kalau lebih gitu, lebih unik. lo bebas pengen bikin verse sama refnya kayak gimana. Sampai situ aja verse sama ref. Tapi gue hari ini pengen ngasih topik yang spesifik secara lirik ya. Oke. Judulnya politik. Politik. Iya. 5 menit. 5 menit. Oke, untuk Ambigu di Serenata kali ini, Niji sudah selesai membuat lagunya. Wah, iya. Ini kayaknya Semenit, serius 2 menit, banget 3 bikinnya. menit tadi. 5 menit pas barusan. Lagu-lagunya bisa menyerap warna merah di gelas ini deh. Berubah warna ya? Iya. Jadi Keserap soda. deh. Warna bening. Oke. Jadi lirik. Kalau gitu, ini dia untuk Serenata. Kali ini ada Niji dengan lagu berjudul Politik. 1, 2, 3, 4. Sikat. Politik bagai pola hidup yang menggelitik. Kau sulit banget untuk menerima sebuah kritik. Hey. Politik bagai anggur merah dicampur keripik. Dibuang santai ataupun rumit tetap berisik. Makanya pilih yang benar, bukannya pilih yang tenar. Mari kita giring untuk jangan pilih yang garing. Asik. Asik. Kerendahan aja. Sikat. Makanya pilih yang benar, bukannya pilih yang tenar. Mari kita giring untuk jangan pilih yang garing. Sekali lagi. Makanya pilih yang benar, bukannya pilih yang tenar. Mari kita giring untuk jangan pilih yang garing. Mari kita pilih yang benar, bukannya pilih yang tenar. Mari kita giring untuk jangan pilih yang garing. The whole interview, mereka nggak mau nyebut sama sekali nama vokalis lamanya, tapi ternyata di lagunya ada tuh kedengaran. Emang disimpan. Disimpan buat segmen ini. Tapi lo terlibat mecah suara. Thank you banget ya. Oke, Dari bye. Randy, Ubay, moga-moga Oke.
pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa ketemu laginya di airport, Yes. menuju ke kota-kota di Indonesia untuk manggung ya. Amin. Jadi project terdekat abis ini? Lagu ini ya. Jangan. Yang jelas kita nantikan lagu-lagu Niji terbaru. Oke. Jadi buat pemirsa Serenata jangan lupa untuk saksikan terus Serenata setiap hari Sabtu dengan tamu-tamu menarik lainnya. Thank you, bye-bye. Bye.